Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini qaridat, telah ditawarkan alaman atas umat kana qablakum, yang sebelum kamu, fadaya'uha, maka mereka telah menyia-nyiakan salat ini. Faman hafadha 'alaiha, maka barang siapa menjaga atasnya, kana maka adalah baginya ajruhu, pahalanya, marrataini, 2 kali, yakni baginda Nabi menghendaki al-asra, salat asar, rawahu Muslim. Sesungguhnya salat asar ini telah ditawarkan atas atas umat yang sebelum kamu, maka mereka telah menyia-nyiakannya. Barang siapa menjaga atas salat asar ini, maka baginya pahala 2 kali. Nabi menghendaki salat asar, rawahu Muslim. Jadi ini perlu kamu perhatikan betul-betul nih. Jadi satu amalan yang telah disia-siakan oleh satu kaum, satu umat, kok kita jaga, ya itu nanti pahalanya itu berlipat. Termasuk yang sholat Jumat. Sholat Jumat itu pernah akan diberikan kepada umatnya Nabi Musa, tapi mereka berbuat sesuatu yang tidak layak, akhirnya tidak jadi diberikan. Mau diberikan kepada umatnya Nabi Isa, begitu juga mereka berbuat sesuatu yang tidak sesuai, akhirnya tidak jadi diberikan kepada mereka. Kemudian diberikan kepada umat baginda Muhammad SAW, maka barokahnya itu dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan untuk umat ini. Begitu juga sholat asar ini juga pernah diperintahkan kepada umat dulu, tapi tidak dijaga. Nah, kalau umat ini menjaganya, maka pahalanya itu berlipat. Ini perlu kamu renungi betul-betul nih cerita ini. Maka kalau amalan-amalan agama, sunnah-sunnah Nabi yang orang sudah tidak perhatikan, kamu jaga itu, kamu perhatikan, maka nanti pahalanya itu akan berlipat, barokahnya itu akan berlipat. Termasuk dakwah. Dakwah ini satu amalan yang sudah disia-siakan oleh kebanyakan orang saat ini. Maka kalau kamu hidupkan kembali, maka itu pahalanya berlipat-lipat. Iktikaf ini di negeri kita ini, iktikaf itu barang asing, gitu. Barang asing iktikaf itu. Di luar Ramadan atau dalam Ramadan hampir gak ada orang iktikaf itu. Nah ini kalau kamu hidupkan, kamu buat amalan iktikaf namanya, maka pahalanya akan berlipat ganda. Kalau bagi wanita menutup aurat, pakai furdah, ini amalannya sudah disia-siakan oleh kebanyakan wanita muslim pada zaman ini. Kok ini kamu jaga, maka akan berlipat, gitu. Pahalanya akan berlipat-lipat. Jadi justru amalan itu sudah banyak disia-siakan oleh orang, maka kita mesti ambil kesempatan. Maka satu hadis mengatakan, ayatud du'al mustajab ang tadhkurullah wan nasu ghafilun. Di antara tanda-tanda doa diterima oleh Allah, engkau mengingati Allah sedangkan manusia dalam keadaan lalai.
Kamu di pasar, di warung, atau di kamar, teman-teman kamu guyonan, ngalor ngidul, gak karuan. Terus waktu itu kamu mengingati Allah, ini doa-doa jadi makbul. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu bahwasanya beliau zakara shalah, beliau telah bercerita mengenai salat yauman pada satu hari. Faqala, maka beliau mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa menjaga atasnya, menjaga salat-salat itu, kanat, maka adalah salat itu lahu baginya nuron, menjadi cahaya, wa burhanan, dan menjadi petunjuk, wa najatan, dan menjadi keselamatan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Burhan itu bukti keimanan, hujjah. Burhan itu hujjah ya. Jadi maksudnya nanti kalau ditanya oleh para malaikat itu bisa menjawab, gitu, ini namanya burhan. Wa man lam yuhafid, barang siapa tidak mau menjaga 'alaiha, atas salat-salat tersebut, lam yakun, maka tidak ada lahu baginya nurun, cahaya, wala burhanun, dan hujjah, wala najatun, dan tidak punya keselamatan. Wa kana, dan adalah dia ini yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'a Qaruna wa Fir'auna, bersama Qarun dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay ibn Khalaf. Rawa Ahmad bi isnadin sahih, wa Tabrani wa Ibn Hibban. Thawabus shalah fi awali waqtiha, pahala salat di awal waktunya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayul amali, manakah amal, ahabbu, lebih menyukakan, ilallahi, kepada Allah. Qala, baginda mengatakan, as-salatu, adalah salat, ala waktiha, atas waktunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa Ummi Farwata wa kanat liman baya'a, dan adalah beliau termasuk orang yang berbaiat an-nabiyya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Farwah mengatakan, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali, manakah amal afdalu, lebih utama. Qala, baginda mengatakan, as-salatu ala waktiha, yaitu salat atas waktunya. Rawahu Tirmidzi. Wa kharajat Tabrani bi isnadi an rajulin min Abdul Qais yuqalu lahu Iyad, dari seseorang laki-laki dari kabilah Abdul Qais, yuqalu, dikatakan, lahu, baginya Iyad, nama Iyad, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, alaikum bi dzikri rabbikum, alaikum, peganglah olehmu, bi dzikri rabbikum, zikir kepada Tuhan kamu azza wa jalla. Wasallu, dan salatlah kamu semua, salatakum, dengan salat kamu, fi awali waktikum, dalam awal waktu kamu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yudha'ifu lakum, akan melipat gandakan pahala, lakum, buat kamu semua. Jadi salat awal waktu itu lebih utama daripada salat di akhir waktu. Tetapi ada tetapinya ini. Kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, kadang-kadang baginda Nabi itu juga mengakhirkan sholat isya, dan beliau mengatakan bahwa seumpama aku tidak khawatir memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan isya. Walaupun beliau ini kebanyakan waktu,
sholat awal waktu Isya itu, tapi kadang-kadang beliau akhirkan waktu Isya itu. Paham ya, Ikhwan? Jadi orang yang mengakhirkan waktu Isya itu juga ada dalilnya gitu loh. Nabi juga pernah buat dan juga ada fadilahnya. Asalkan tidak sampai kemudian orang itu jadi berat nggak bisa sholat, nah, karena terlalu malam sehingga mereka jadi berat. Tapi kalau tidak memberatkan seperti ada bayan, ada apa, nggak apa-apa, diakhirkan sholat Isya itu. Kemudian ada hal lagi, mana yang lebih utama, memperbanyak jumlah jamaah apa mengawalkan waktu. Nah, ini ada khilafiyat antara para ulama ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengawalkan waktu itu lebih penting walaupun jamaahnya sedikit. Sebagian ulama mengatakan tidak, waktu itu agak diakhirkan, yang akibatnya jamaah lebih banyak itu lebih bagus. Dan ini kedua-duanya juga ada dalilnya semua ini ya. Karena Nabi juga pernah datang ke masjid, sahabat masih sedikit datang, maka beliau tunggu. Ini juga ada dalilnya. Jadi apa itu, ini termasuk kelonggaran syariat. Jadi orang itu kalau man alima katsira ghafara katsira. Orang itu kalau tahu banyak maka akan memaafkan banyak juga. Jadi kalau kamu itu melihat ada ulama seperti di Pakistan, India yang asarnya akhir, itu pun ada dalilnya juga itu. Tapi ini bukan masalah memperbanyak jamaah. Kalau di sana itu memang menurut orang-orang Ahnaf itu waktunya asar itu yaitu kalau bayangan benda-benda itu sudah 2 kali lipat baru masuk sholat asar. Jadi sholat asar itu mereka itu akhir semua. Kalau di sini ya bangsa jam 5 baru sholat asar mereka itu. Ya itu bagi mereka itu awal waktu itu. Wal khuruj minal khilaf mustahab, kata ulama. Keluar dari khilaf itu adalah mustahab, disunahkan. Jadi kalau sholat awal seperti orang Syafi'iyah ini menurut orang Ahnaf ini belum masuk waktu. Maka kalau orang itu mengakhirkan sholat asar dengan niat supaya menurut Imam Abu Hanifah sah, menurut Imam Syafi'i sah, ya nggak apa-apa. Terus bagaimana itu? Nah, itu di situ itulah perlunya mana yang lebih maslahat untuk setiap tempat nggak sama. Mana yang lebih maslahat? Nah, kalau di Temboro ini ya kalau awal waktu orang-orang masih di sawah, ya. Akhirnya nggak sholat jamaah. Ini kita awal waktu, ya awal waktu ada fadilahnya. Cuman akhir waktu juga ada fadilahnya. Karena untuk memperbanyak orang yang sholat dan untuk tambah memakmurkan masjid, gitu. Sehingga yang dapat barokah sholat jamaah itu tambah banyak, bukan hanya kita saja. Jadi maksudnya pandangan para ulama begini ini ada begitu loh. Nggak usah menyalahkan sana menyalahkan sini, ada alasannya gitu. Semua ada alasannya, sehingga agama itu jadi longgar, nggak sulit, nggak sulit, sehingga semua orang bisa mengamalkan. Semua orang bisa mengamalkan. Tadi ada orang Medan, ya. Zuhur tadi lah, jamaah baru datang dari Medan sana. Zuhur tadi ke rumah, dia tanya, Pak,
yang akan masuk surga itu orang NU apa orang Muhammadiyah katanya. Ya orang awam katanya begitu itu. Maka saya jawab, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah yang masuk surga kan gitu. Itulah yang ada di hadis begitu itu. Ini bukan dari saya ini. Ini Nabi yang mengatakan demikian itu. Sudah itu saja, jangan kamu bicara NU, jangan bicara Muhammadiyah sekarang. Bagaimana mati itu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saja. Maka sekarang kamu perbanyak itu mengucapkan itu biar apal, mancep dalam hati, gitu aja. Masih tanya lagi, lah kalau orang Hindu, orang Buddha itu bisa masuk surga apa tidak? Tidak bisa. Ya kenapa? Karena Allah nggak memisahkan. Sudah nggak bisa. Ini agama bukan demokrasi, Pak, saya bilang itu. Nggak nerima usulan agama itu dari Tuhan, dari Allah. Kalau Allah mengatakan nggak bisa, ya nggak bisa, titik. Yang punya surga itu Allah, bukan pemerintah Indonesia. Ya. Kalau yang punya pemerintah Indonesia mungkin bisa dimasukkan MPR. Ya. Ini yang punya ini Allah SWT. Ini agama tidak menerima istilahnya bagaimana nggak ada. Jadi orang-orang awam ini, Masya Allah, kadang-kadang ini kasihan betul, Pak. Nggak ada yang memberitahu akidah yang benar tuh nggak ada. Ya. Maka pentingnya orang menghidupkan dakwah itu di sini ini. Umat ini betul-betul dalam penderitaan yang luar biasa. Karena ini kalau keyakinan yang demikian ini tidak diluruskan, ya dia ini berarti imannya belum sah kan. Karena di antara keyakinan yang harus diyakini, agama yang benar hanya Islam saja. Innad dina 'indallahi Islam. Itu perlu kamu renung. Tapi khilafiyat fikih antara para ulama, lah itu longgar, nggak usah saling menyalahkan. Justru itu kelonggaran Allah. Kalau Allah sudah kasih kelonggaran, kenapa kita sempitkan? Ya, asalkan yang berbeda pendapat itu orang yang ahlinya. Ya, orang itu kalau ahlinya berbeda pendapat itu boleh saja, tapi kalau tidak ahlinya bahaya. Ya. Ini sama-sama ahli pengobatan, berbeda pendapat. Menurut saya ini obatnya, menurut ini nggak apa-apa. Tetapi kalau bukan ahlinya kemudian ikut-ikut campur, nah ini yang akan merusak. Ya, akan merusak. Petani kok bertengkar dengan dokter urusan pengobatan, nah ini jadi rusak. Ya. Kalau sama-sama dokter berbeda pendapat sih nggak apa-apa, dia sama-sama ahlinya. Tapi kalau bukan ahlinya, jangan coba-coba, itu nanti akan membuat kerusakan namanya. Anallahu bisawab.